Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Gimana? Sudah pada sarapan semua? Sudah, Bu. Bagus. Pastikan sebelum berangkat sekolah untuk mengisi perut terlebih dahulu supaya fisik dan juga otak kita siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Ketua kelas boleh bantu pimpin doa? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa kita serap secara maksimal. Amin. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran kalian. Jeffrey, Hadir, Bu. Sisi, Hadir, Bu. Nia, Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Alhamdulillah, hari ini anak-anak kelas 7A hadir semua dan sehat semua. Anak-anak, pastikan yang ada di atas meja kalian hanya alat tulisnya saja. Simpan barang yang tidak perlu yang akan mengganggu konsentrasi kalian nanti. Ini mainannya boleh disimpan dulu? Oh iya anak-anak, Ibu pernah membaca kata-kata yang sangat bagus dan sangat memotivasi. Katanya, pendidikan adalah paspor ke masa depan, karena besok milik mereka yang mempersiapkannya. Jadi kalian harus terus belajar dan sekolah yang tinggi supaya kalian menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Amin. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Saya siap, saya semangat. Good job. Di pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang software. Ada yang masih ingat apa itu software? Perangkat lunak, Bu. Iya betul, software adalah perangkat lunak komputer untuk menjalankan perintah komputer. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran informatika dengan materi hardware. Kalau kemarin soft, sekarang hard ya. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, melalui pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu mengetahui pengertian hardware, contoh-contoh beserta fungsinya, dan juga cara kerja hardware. Jadi, silakan kalian perhatikan penjelasan Ibu supaya kita dapat mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang silakan kalian tonton video berikut. Baik, kalian melihat apa di video tadi? Keyboard, Bu. Yang sedang mengetik di keyboard, Bu. Iya, ada orang yang sedang mengetik di keyboard. Selain keyboard, alat apa saja yang sering kita gunakan pada komputer? Mouse. Mouse, printer, apalagi? Monitor, iya betul. Kira-kira kalian sudah tahu belum sih bagaimana cara kerja hardware? Belum, Bu. Belum tahu? Tidak apa-apa, karena hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan juga cara kerja dari hardware. Oke, kita masuk ke materinya ya. Pertama-tama kita mulai dulu dari definisi hardware. Jadi, apa sih hardware itu? Sesuai namanya, hard artinya keras. Berarti hardware adalah semua perangkat keras atau komponen fisik komputer yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara langsung. Dan hardware itu memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan kegunaannya untuk membantu kita dalam menggunakan komputer. Nah, hardware ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada kelompok input. Input itu perangkat untuk memasukkan data ke komputer. Contohnya ada keyboard yang sudah kita tonton di video tadi untuk mengetik ya, untuk memasukkan data berupa angka dan juga huruf. Kemudian di kelompok kedua ada proses. Proses ini untuk mengolah dan memproses data pada komputer. Contohnya ada yang tahu apa nama alat tersebut? CPU. Iya betul, namanya CPU. Gunanya untuk mengolah data. CPU itu fungsinya sama seperti otak pada manusia. Coba bayangkan, kalau kita nggak punya otak, apakah kita bisa bergerak dan berpikir? Benar. Iya, tentu tidak. Sama seperti komputer. Kalau tidak ada CPU, komputer tidak dapat dijalankan, tidak bisa melakukan perintah yang kita berikan.
Oleh karena itu, CPU sering disebut sebagai otak komputer. Dan di kelompok terakhir ada output. Kelompok output ini itu perangkat yang menampilkan hasil dari olahan CPU di komputer. Contohnya ada monitor untuk menampilkan gambar, kemudian ada apa lagi? Printer untuk apa? Mencetak gambar, betul. Sisi dan Nia, dari tadi Ibu perhatikan ngobrol, ada yang ingin disampaikan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, silakan fokus dengan apa yang Ibu jelaskan. Untuk anak-anak yang sudah mulai tidak fokus, tolong fokuskan kembali perhatian kalian ke Ibu supaya kalian tidak ketinggalan materi. Bisa dipahami? Sabu. Baik. Selanjutnya kita akan belajar alur atau cara kerja hardware. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang bisa menjelaskan maksud dari gambar tersebut? Sabu. Boleh nih ya? Kalau alur kerja hardware itu yang pertama kayak input terus ngetik di keyboard, lalu diproses melalui CPU, terus ditampilkan oleh monitor. Good job ya, betul. Jadi langkah yang pertama, perangkat input di sini contohnya ada keyboard ya. Kita mengetik di keyboard, memasukkan data berupa angka dan juga huruf. Setelah kita memasukkan perintah melalui keyboard, perintah kita akan diproses oleh CPU. Kemudian hasil olahan CPU akan ditampilkan oleh perangkat output. Di sini contohnya ada monitor ya. Jadi nanti hasil ketikan kita akan tampil di layar monitor. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Boleh Nabila? Berarti semua proses itu harus diproses melalui CPU ya? Pertanyaan Nabila sangat kritis. Jawabannya yes, betul sekali. Kenapa begitu? Karena CPU adalah pusat pemrosesan data. Jadi semua perintah yang masuk harus melalui proses CPU dulu. Ibaratnya seperti kita ingin makan mie. Mie yang mentah tentu harus kita rebus terlebih dahulu supaya bisa kita makan, betul? Betul. Betul. Sama seperti CPU. Data yang kita masukkan harus diproses dulu oleh CPU supaya bisa dikeluarkan hasilnya. Begitu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Kalau bisa dipahami, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Nah, di kegiatan selanjutnya ini kita akan belajar sambil bermain supaya pembelajaran kita hari ini terasa lebih menyenangkan. Di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Cara pembagiannya kalian berhitung 1 sampai 2. Yang mendapat nomor 1 silakan bergabung menjadi kelompok 1 dan yang mendapat nomor 2 silakan bergabung menjadi kelompok 2. Boleh Jeffrey berhitung? 1, 2, 1, 2. Oke, boleh silakan bergabung. Sudah bergabung? Sudah, Bu. Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu cara bermainnya ya. Di sini Ibu memiliki beberapa kartu. Ada kartu yang bergambar hardware dan juga ada kartu yang bertuliskan fungsi dari hardware. Cara bermainnya yang pertama, kalian tulis terlebih dahulu nama-nama hardware yang ada di kartu dengan nama yang sesuai di kolom ini, ya. Setelah kalian tulis nama hardwarenya, kalian cocokkan kartu bergambar dengan kartu fungsi dengan fungsi yang sesuai. Begitu ya. Setelah kalian merasa sudah cocok, silakan kalian tempelkan kartu tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, langsung Ibu bagikan saja kartunya. Ini untuk kelompok 1 dan ini kelompok 2. Waktu pengerjaannya 10 menit dari sekarang. Boleh langsung bekerja sama? Kelompok 1 ada kendala? Enggak, Bu. Kelompok 2 sepertinya ada yang keliru. Boleh dikoreksi lagi. Baik, waktu pengerjaan sudah habis. Boleh langsung disampaikan hasil kerja kalian. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Sini saja. Kami dari kelompok 1, jadi dari analisis gambar ini merupakan mouse. Fungsinya untuk menggerakkan kursor komputer.
Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 mendapatkan kartu kursor. Maaf, maksud ibu mouse. Mouse ini fungsinya untuk menggerakkan kursor. Termasuk perangkat input atau output? Input. Iya, betul, perangkat input. Boleh kembali ke tempat duduk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2, perangkatnya adalah speaker dan memiliki fungsi mengeluarkan suara. Good job kelompok 2. Jadi kelompok 2 mendapat kartu speaker. Speaker ini fungsinya untuk mengeluarkan suara. Termasuk perangkat input atau output? Output, Bu. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 lagi. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, jadi dari aktivitas tadi kita sudah belajar nama-nama hardware dan kalian mengidentifikasi fungsinya ya. Selanjutnya di sini Ibu akan melakukan tes pemahaman untuk mengecek pengetahuan kalian terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, Ibu itu memiliki beberapa pertanyaan. Jadi, yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu silakan angkat tangan dan maju ke depan untuk mengerjakan kuisnya ya. Baik. Untuk soal yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Boleh Sisi? Maju ke depan. Kita lihat jawabannya apakah benar? Wah, tepat sekali. Selamat Sisi mendapatkan nilai plus dari Ibu. Kemudian untuk soal yang kedua, siapa yang bisa menjawab dan yang ingin mendapat nilai plus dari Ibu? Saya, Bu. Oh, boleh Nadila, silakan. Selamat Nabila mendapat nilai plus dari Ibu. Selamat untuk anak-anak yang berhasil menjawab kuis dari Ibu. Untuk yang belum mendapatkan kesempatan menjawab kuis Ibu, jangan khawatir. Coba lagi di minggu depan ya. Ya, Bu. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya, Jeffrey? Jadi untuk dari kesimpulan dari hardware ini, hardware itu merupakan komponen fisik yang bisa dilihat dan bisa disentuh. Terus juga jenis-jenisnya ada 3, yaitu input, proses, dan output. Betul sekali Jeffrey. Kita lihat kesimpulan lebih detailnya ya. Iya, seperti yang sudah Jeffrey sampaikan tadi ya. Jadi, hardware adalah semua komponen fisik komputer yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh secara langsung. Hardware ini dikelompokkan menjadi 3, ada input, proses, dan juga output. Meski memiliki fungsi yang berbeda-beda, semua hardware saling bekerja sama supaya hardware dapat membantu kita melakukan kegiatan di komputer. Baik anak-anak, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas boleh dibantu pimpin doa? Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kalian meninggalkan kelas, Ibu akan memberikan informasi untuk materi di minggu depan. Jadi di minggu depan kita akan belajar tentang keamanan digital. Keamanan digital ini adalah upaya atau cara kita menjaga data dan juga perangkat supaya tetap aman saat menggunakan teknologi. Ya. Jadi Ibu mau kalian baca-baca terlebih dahulu materi tentang keamanan digital karena di minggu depan Ibu akan melakukan pretest sebelum masuk ke materi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.